Tapi bentuk sampahnya sekedar baru botol plastik, kaleng aluminium, dan kardus, kertas-kertas. Nah, hari ini ada tambahan yang kamu bisa lihat sendiri di depan, cukup menarik ya. Ternyata dari sampah-sampah permen, sampah-sampah saset jajanan. Nah, jadi nanti setelah mendapatkan sosialisasi, yuk kita aplikasikan ya, supaya mengurangi sampah yang ada di sekolah kita. Jadi harusnya dipotong, tapi dipungut langsung masuk sini ya, Bu? Iya, dalam botol-botol. Ya, dibersihkan Bu apabila masih kotor kan Bu, kayak beng-beng kan. Jadi ini dalamnya ini bisa basah nih, ada yang basah? Nggak ada. Oh, udah kering. Berarti dalam bentuk kering ya? Jadi bisa bertahan sekian puluh tahun nantinya. Nanti ingat enak, bisa dulu. Nah, banyak manfaatnya ternyata kan? Oke, nanti kamu dengarkan baik-baik. Setelah itu kamu sampaikan ke teman-teman di kelas supaya mereka juga ikut berpartisipasi. Yuk kita bikin tempat duduk kayak yang tadi didudukin tuh. Oke, ada produk lah. Ya. Produk dari sampah yang Satu Februari kami datang kembali. Bentar lagi menagih ya. Apa yang udah kalian buat? Iya. Kita publikasikan Bu. Oh, gitu. Di Hari Persampahan Nasional SMP Negeri 12 Bintan itu mengolah sampah plastik, jadi bijak berplastik. Baru kita publikasikan bahwasanya SMP 12 Bintan sudah melakukan mengamankan dan memilah sampah plastik untuk tidak mencemari lingkungan. Oke. Di tanggal 21 Februari kita 21 sekarang tanggal 15 ya. Iya. Masih ada waktu 6 seminggu ya. seminggu Bu. Seminggu. Nah, jadi kamu jangan lupa sampaikan ke teman-teman. Berusaha ayo kita kerjakan bersama. Kalau gotong royong sama-sama cepat nanti. Tapi kalau sendiri mungkin mau sebulan 2 bulan. Betul Bu. Kalau rame-rame 5 on tuh Bu minimal Iya, 5 satu. on. Sudah ditimbang. Ya deh, tertimbang ya. Yang Ini nanti harganya juga dijelasin. Ini yang ini ada reject. aksen kan? Yang reject sih Aksennya tidak tidak masuk dalam timbangan yang kami jadikan satu obat. Iya. Setengah kilo. Setengah kilo. Kilo. Dan Karena ini jauh yang lebih ada enak ya. nomor serinya ini terregistrasi ini tentang pembuatan ekobrik yang dilihat seluruh dunia. Aplikasi Gobrik ini kita membuat ekobrik bisa dilihat seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah ini beratnya terregistrasi di sini 560 on atau 560 gram. Nomor registrasi di aplikasi Gobrik 197223. Jadi kalau saya buat ekobrik ini, seluruh dunia yang membuat ekobrik bisa melihat di aplikasi Gobrik. Ya, anak-anak mungkin lebih paham ya. Ya, udah dunia kamu, udah zamannya kamu beda dengan ibu Aplikasi ya, Dek. Ibu abad ke berapa nih? Kelahiran 60-an, jadi mungkin sambil belajar juga nih dari kalian mungkin lebih pintar nantinya. Itu harapan Ibu. Dalam waktu sekejap ini mungkin hanya sekitar kurang lebih 1 jam ya, Ya, Pak kurang Anies. lebih. Kurang lebih 1 jam, kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya langsung ke Bapak. Bank sampah Petrosmas, Kelurahan Tanjung Selatan. Di samping saya ini Ibu Linda atau Mbak Linda, dia sekretaris di Bank Sampah Petrosmas. Namun dia juga di Ketua Persatuan Bank Sampah Nusantara Kabupaten Bintan untuk Persatuan Bank Sampah. Yang lagi mengambil dokumentasi itu Bendahara Mbak Asnawati, bendaharanya Bank Sampah Petrosmas, bendaharanya Perbanusa Persatuan Bank Sampah Nusantara. Yang di belakang kita itu senior kami Ibu Sumina. Nah, itu dia posisi di Bank Sampah Pensosmas dan juga di Perbanusa Bintan. Jadi kami perkenalkan, kami Bank Sampah Pensosmas sudah berdiri kurang lebih 1 tahun 4 bulan ya kurang lebih. Kita akan masuk ke materi. Materi ini adalah tentang memilah sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Hari Persampahan Nasional. Terjadilah salah satu seperti tragedi tempat pembuangan sampah itu. Hujan berturut-turut 3 hari, akhirnya timbunan sampah di TPA itu memakan korban 2 desa tertimpa oleh timbunan sampah. Jadi ada kurang lebih 150 jiwa itu meninggal, termasuk tragedi besar. Jadi 2
desa itu tenggelam oleh timbunan sampah. Sampahnya dari mana? Sampahnya dari perkotaan. TPA-nya di mana? TPA-nya di desa. Kan gitu nih. Yang buang orang kota, yang kena orang desa. Ya. Jadi sampah itu tanggung jawab siapa? Ada yang bisa jawab? Satu-satu. Saya tanya dari itu. Siapa namanya, Dek? Gizia. Sampah tanggung jawab siapa? Manusia. Manusia yang menghasilkan. Namanya Gizi. Kelas berapa? Boleh. Terima kasih. Siapa namanya, Dek? Boleh terangkan? Menurut saya karena juga menghasilkan sampah, jadi menurut saya itu tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua ya, bukan tanggung jawab saya sendiri ya, bukan ya. Kan tanggung jawab untuk pengumpulan sampah ya, boleh. Yang lainnya, adik silakan kenalin namanya, kelasnya. Nah, tadi saya bilang sampah itu tanggung jawab siapa dan kenapa? Menurut saya sampah itu adalah tanggung jawab kita semua, karena kita yang menggunakan sampah dan menghasilkan sampah. Kalau misalnya cuma satu orang aja kan nggak mungkin kebagian dengan banyak sampah ya, walaupun kita semua yang menggunakan. Oke, terima kasih ya. Terhadap sampah, jawaban khusus. Berarti tanggung jawab siapa namanya? Hah? Viola. Viola juga. Sampah itu termasuk tanggung jawab Viola? Ya, Iya. Iya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Priscilla Alvina Ramadhani. Menurut saya sampah itu merupakan tanggung jawab kita semua, karena yang menghasilkan sampah itu kita, lalu pasti yang harus bertanggung jawab itu kita juga. Terima kasih. Siapa namanya, Dek? Perkenalkan, nama saya Anggita Fanny dari kelas 8. Menurut saya tanggung jawabnya itu kita semua, termasuk saya. Jadi sampah itu yang menghasilkan adalah kan manusia juga. Jadi juga kita yang pintar mengolahnya. Siapa namanya? Andri Teofan Bukainani. Panggilan? Teofan. Giovanni. Teofan. Gio. Teo. 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 Jadi sampah itu termasuk Giovanni punya tanggung jawab nggak? Ya. Iya. Karena Giovanni menghasilkan sampah juga setiap melakukan kegiatan. Oke. Semangat pagi. Pagi ya. Tahu lagi. Semangat pagi. Pagi. Masih satu kali lagi, habis itu tepuk tangan. Semangat pagi. Pagi. Terus keluarnya dulu. Semua yang disampaikan benar, ya. Jadi kenapa sampah itu tanggung jawab kita bersama, ya kan? Di Hari Peduli Sampah Nasional ini, kami mengajak generasi muda untuk bertanggung jawab bersama. Kenapa? Dengan masalah sampah itu yang kita hasilkan sendiri. Setiap kita melakukan kegiatan itu menghasilkan sampah. Hari ini kita melakukan kegiatan di ruangan ini, kita menghasilkan sampah. Kenapa? Contohnya kertas ini. Ini akan menjadi sampah. Masing-masing pegang kertas kan? Berarti ini akan menghasilkan sampah. Jadi sampah itu bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab pemerintah, namun sampah itu tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Kenapa? Karena masing-masing kita tuh menghasilkan sampah dalam setiap melakukan kegiatan. Adik-adik sekolah, adik-adik pasti menghasilkan sampah. Ya, makan di kantin, adik-adik sudah berarti menghasilkan sampahnya masing-masing. Jadi jawaban adik-adik semua tadi yang sebanyak berapa orang di sini? Kurang lebih itu 20, di absen 20 tua. 20 ya. Ya, 20 orang ini menghasilkan sampah termasuk kami berempat. 24 orang di sini itu bertanggung jawab tentang masalah sampahnya. Jadi sampah apabila tidak dikelola, sampah plastik itu sulit untuk terdekomposisi. Ada yang tidak tahu tentang terdekomposisi? Perubahan wujud, terurai, ya. Sampah plastik itu sulit untuk terurai atau terdekomposisi, makan waktu yang lama.
Hari ini adik-adik jajan untuk makanan ringan seperti kakak-kakak, plastik multi layer yang ada di sini. Plastik multi layer nih, ya, bekas apa? Hari ini adik jajan buang sampai ada yang lulus maksudnya dan sampai belum terurai oleh alam secara alam. Tadi makhluk hidup ya, baik tanaman, baik dari manusia yang mudah terurai oleh alam secara alami. Itu organik. Paling lama terurai secara alami itu kurang lebih 2 bulan. Ya. Namun sampah anorganik ini apabila tidak dibantu dengan oleh tangan manusia, sulit terurai oleh alam. Dia makan sampai bisa ratusan tahun apabila tidak dibantu oleh manusia. Ya, sampah anorganik apabila tidak dibantu oleh tangan manusia tidak mudah terurai oleh alam, memakan waktu yang lama, terdekomposisinya lama. Apabila secara alami sulit terurai. Jadi sampah anorganik itu sampah dari hasil non hayati, tahu ya, non hayati, dan hasil tambang dari pabrik-pabrik. Jadi dia bukan dari makhluk hidup yang sulit terurai oleh alam secara alami. Apabila kita tidak bantu melurainya, apabila kita tidak bantu untuk mengelolanya, itu akan lama. Contoh yang tadi saya sampaikan, adik-adik belanja di kantin bisa dijadikan pupuk sampah organik, bisa untuk media tanaman. Ya, nanti kita masuk lebih jauh. Ya, daur ulang yang pertama tadi memilah sampah dulu. Setelah adik-adik memilah sampah sesuai dengan judul APSN 2023, tuntas mengolah sampah, memilah sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Emang bisa masyarakat sejahtera dari sampah? Ada yang bisa jawab? Atau ada yang bisa menyampaikan? Emang bisa sampah untuk kesejahteraan masyarakat? Bisa. Kok bisa APSN Hari Peduli Sampah Nasional itu mengangkat tema tuntas kelola sampah untuk mensejahterakan masyarakat? Emang bisa sampah untuk mensejahterakan masyarakat? Malahan sampai saat ini sampah itu menjadi wabah, menjadi masalah utama. Kenapa diangkat jadi tema? Hari Peduli Sampah tadi saya ceritakan secara garis besar. Adik-adik nanti bisa searching di Google tentang kenapa APSN itu jatuh di tanggal 21 Februari 2005. Kenapa? Nanti adik-adik bisa searching sebab akibat tanggal itu dijadikan Hari Peduli Sampah. Ya. Setelah adik-adik mendaur ulang sampah tadi, memilah sampahnya sesuai jenisnya, ya. Kenapa kita harus pilih sampah sesuai jenisnya? Ya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Langsung aja tunjuk tangan. Langsung berdiri atau langsung bersuara? Langsung tunjuk tangan, langsung sampaikan. Ayo. Silakan deh. Sampaikan aja. Unek-uneknya ataupun ada idenya, tuntaskan. Ya. Nah, apakah hanya bisa digunakan menjadi ekobrik atau bisa dikreasikan menjadi hal-hal lain? Kalau untuk sampai saat ini kan kita bahas tentang ekobrik nih. Nah, sampai saat ini kita pembuatannya ke ekobrik tersebut. Ya, jadi ekobrik itu nanti kalau seandainya ekobrik, jadi di dalam satu botol ini yang akan kita namakan ekobrik. Jadi di dalam satu botol ekobrik ini, kalau nanti abang-abang dan kakak-kakak sudah mengumpulkan misalnya sampai 100 botol, bisa kita manfaatkan salah satunya bisa membuat meja, bisa membuat kursi, atau bila perlu kita membuat gapura SMP tersebut. Hilang sampah. Setelah adik-adik dapat dia punya manfaatnya tentang memilah sampah, baru adik-adik masuk ke step
berikutnya. Ya, makanya ekobrik itu diurutan ke berapa yang ada dilihat? Terakhir ya. Jadi bukan solusi yang pertama untuk penanganan masalah sampah. Ekobrik bukan masalah pertama, solusi pertama untuk penanganan masalah sampah. Jadi jangan sampai adik-adik belum memilah sampah sudah membuat ekobrik, nggak dapat penyelamatan lingkungannya. Pilah dulu sampahmu. Makanya PSN 2023 tuh tetap menetapkan tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Berarti kita diajak untuk memilah, untuk mendaur ulang. Nah, itu di tahap pertama, penanganan masalah sampah tahap pertama daur ulang. Untuk terjadi daur ulang yang baik, itu pilah sampahnya. Sebelum didaur ulang, apabila sampah organiknya itu tercampur jadi satu sama sampah anorganik, itu tidak akan bisa terjadi daur ulang. Ya, 600 ini ya, 600 mili. Ini beratnya 200. 600 ya? Mohon maaf. 600 dikali 0,34. Ya kuncinya untuk membuat ekobrik 0,34. Jadi berat botol, berat isi botol itu dikali 0,34. Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Kalau kosongnya 1.500. Ya, 1.500. Paling minimal ininya 5 on, di atas 5 on lebih. Masih. Nah, ini kalau adik-adik mau mudah, plastiknya digabung dulu, ditimbang. Kalau 2 on lebih, berarti sudah oke. Kalian gunting. Ini yang untuk yang beratnya 200 botol kecil. 600 mili kemasannya. Ini 600 ya Bu ya. Botol Ini sedang itu. 600 ya. Botol 600 mili isi dalamnya 2 gram. 2 gram. 2 on ya. 200 gram. 0,5. 0,5. Berarti ini kurang sedikit. Lebihkan Belum sampai setengah kilo. ya, lebihkan dari 5 on. Setengah kilo. Gimana apanya? Yang untuk membuat ekobrik yang besar ya, tadi membutuhkan yang 1.500 itu dikali dulu 0,34. Ya kan? 0,34. Berarti kalian harus menyiapkan sampah plastik yang bersih dan tidak basah dan tidak kotor. Timbang dulu. Sudah sekitar lebih dari 5 on lebih ya. Kalian gunting baru kalian masukin sini. Semua berarti. Apabila masih ada lebih itu nggak ada masalah. Tapi kalau kurang itu masalah. Tidak masuk dalam standarisasi. Sudah dibagi. Ya. Ini dia. Alat-alatnya yang dibutuhkan. Gunting, botol plastik, sampah plastik, timbangan, stik kayu. Ya. Jadi setelah kegiatan ini selesai, boleh kita nanti menjelang APSN adik-adik siapkan tanggal 21 Februari kita kembali ke sini, kita foto dengan ekobrik adik. Sampah yang dikumpulkan itu kan dia ada kayak dipotong-potong gitu kan? Iya. Kira-kira yang dipotong-potong itu dia bisa jadiin apa aja kayak ekobrik? Ya itu kayaknya pertanyaan jawabannya mungkin sama dengan yang dengan kakak Caroline ya. Untuk sampai saat ini kita membahas tentang yang ekobrik aja dulu. Kalau nanti untuk setelah dari ekobrik apa aja produk ya, maksudnya apa aja produk nanti yang akan bisa dikeluarkan lagi atau dicetak lagi nanti untuk sesi yang berikutnya. Karena kita fokusnya untuk ekobrik. Ayo buang sampah pada tempatnya. Ayo pilah sampah sesuai jenisnya.